Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian semuanya? Oke, sebelumnya saya mau maaf nih buat kalian semua, kepada kalian semua, karena saya belum bisa membuat video lagi. Baru bisa selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, 3 minggu inilah baru bisa bikin short tentang kegiatan di sekolah. Maklum ya, anak-anak atau siswa-siswa di seluruh Indonesia di bagian-bagian tertentu, mohon maaf, di wilayah-wilayah tertentu baru bisa melaksanakan tatap muka kembali, walaupun tatap mukanya masih terbatas. Jadi selama minggu-minggu kemarin sampai dengan minggu ini saya masih sibuk di kegiatan sekolah, yaitu PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun terbatas, kalian teman-teman semuanya bisa cek sendiri di videonya sini ya, di sini itu mereka semua pada bahagia sekali, siswa-siswa kami pada bahagia sekali. Oke, kembali lagi ke topik. Sesuai dengan judul, saya mau membahas tentang pengalaman pribadi saya tentang paket fiktif. Teman-teman pasti banyak yang nanya, apa sih paket fiktif itu? Jadi, paket fiktif itu adalah paket yang kita dapatkan, tetapi kita tidak pernah memesannya melalui online shop apapun jenisnya, mau itu e-commerce atau online shop langsung. Kita tidak pernah memesannya, tetapi kenapa ya paket itu sampai gitu? Oke, tanpa lama-lama lagi, simak oleh kalian video tentang penjelasan saya tentang pengalaman saya menerima paket fiktif. Jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, yang baru muncul di channel ini, yang baru ngeklik video-video saya, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap kali saya memberikan atau mengupload video-video terbaru saya. Check it out! Oke teman-teman, sesuai dengan judul ya, paket fiktif. Sebelumnya saya mau cerita dulu nih tentang paket fiktif ini. Jadi saya punya pengalaman pribadi mendapatkan sebuah paket fiktif. Tapi saya tidak menerima langsung, tetapi saudara saya yang menerimanya. Jadi ceritanya gini, pada tahun 2017, 2018 transisi itu ya, 2017, 2018 saya juga agak lupa karena saya tidak mengingat-ingat, ya sudah karena itu. Jadi pada tahun 2017 atau 2018 tersebut, keluarga saya menerima sebuah paket dengan atas nama saya pribadi dan alamat saya yang lama. Tetapi saya terima paket tersebut ketika tahun 2020, mohon maaf, 2020. Dan anehnya, nomor yang tercantum di paket tersebut itu adalah nomor saya yang lama. Why? Kok bisa gitu ya? Alamat yang lama dengan nomor yang lama, dan paket tersebut dikirimkan pada tahun 2020. Sedangkan seingat saya, nomor saya yang tertera di paket tersebut, di paket fiktif tersebut, itu seingat saya itu 2017, itu nomor sudah hangus, teman-teman. Kenapa bisa? Jadi saya setelah kejadian seperti itu, setelah menerima paket ya, keluarga saya di tempat lama itu kan tidak tahu bahwa saya tidak pernah memesan paket tersebut. Dan yang setelah saya baca, kenapa nomor telepon yang lama, tidak nomor telepon yang baru saja kalau emang saya pesan seperti itu kan. Dan yang saya ingat itu tadi, seperti yang saya bilang di awal, 2017 itu nomor sudah hangus gitu. Jadi karena ketidaktahuan dari saudara saya, paket tersebut diterima dengan cara COD. Beneran dengan cara COD. Dan harganya buat kami lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Jadi setelah dibayar, saudara kami konfirmasi ke nomor saya yang baru, dan saya datang ke rumah. Seingat saya tidak pernah lagi mengirim paket atau membeli sesuatu dari e-commerce ataupun toko online lainnya yang dikirimkan ke rumah lama. Jadi saya selalu kirim paket atau pesan barang selalu ke alamat yang baru, rumah saya yang sekarang saya tinggalin. Ceritanya, setelah saya datang ke sana dan ternyata harganya lumayan,
mau tidak mau karena paketnya sudah diterima di tangan, dan saya coba untuk konfirmasi ke nomor telepon yang tertera di paket tersebut, dan mereka ternyata tidak meresponnya. Dan dari sini saya bisa menyimpulkan karena ini sudah penipuan. Oke, lanjut lagi ke yang sekarang ya, tahun 2021. 3 hari yang lalu saya mendapatkan kabar dari kakak saya sendiri. Pertama, siangnya itu ada paket datang ke saya dan saya konfirmasi, benar nggak ini paketnya? Cetrek, saya foto. Oh iya benar, itu paket saya dari si A, gitu kan. Ternyata sudah ditransfer uangnya, itu benar berarti ya, sudah dikonfirmasi. Dan setelah saya pulang ke rumah yang sekarang, itu datang lagi paket. Datang 2 pesan yang mengatasnamakan kurir. Tidak boleh menyebutkan kurirnya apa ya, tapi mengatasnamakan kurir, dan waktunya itu, jenjang waktunya itu, selang waktunya itu sangat berdekatan gitu. Disitulah awal mula saya memberanikan diri untuk membuat video ini, teman-teman. Jadi setelah kakak saya konfirmasi, kok gini ya, gini ya, oh ya, saya sudah bisa pastikan kalau itu adalah penipuan kalau kita tidak merasa memesan, gitu ya. Jadi tipsnya dari saya buat teman-teman yang merasa ada paket datang ke rumah dan kita tidak berasa memesannya, ya, kita tidak merasa memesannya, kalian bisa cek di toko online yang kalian biasa gunakan, mau itu Tokopedia, Shopee atau Lazada dan sebagainya. Di situ kan ada ya keterangan-keterangan atau riwayat dari belanja-belanja kita. Jadi kalau emang nggak ada, tidak sesuai dengan paket yang datang ke rumah kita, ya udahlah, nggak usah diambil, nggak usah diterima juga. Apapun itu alasan si kurir, kita tidak usah menerima. Kenapa? Karena sudah dipastikan itu adalah paket fiktif. Apalagi ini ya, apalagi ciri-cirinya itu seperti paket yang saya terima. Paket yang saudara saya terima itu nomor telepon lama, nomor teleponnya sudah tidak aktif, terus alamat kita yang lama itu sudah lebih baik tidak usah diterima paket tersebut. Dan tentunya kita menolak paket tersebut kepada si kurir dengan cara yang bijak. Khawatirnya ya, ini khawatirnya gitu kan, yang namanya mesin itu ada kesalahan gitu, jadinya harusnya yang pesan siapa datang ke alamat kita, itu khawatirnya ya. Dan tidak semerta-merta menuduh si kurir yang mengaku kurir tersebut adalah penipuan seperti itu. Oke. Atas kejadian tersebut, setelah kejadian saya yang pribadi pertama itu, saudara saya menerima paket itu, akhirnya saya setiap kali berbelanja online, atau istri saya yang berbelanja online, kami itu selalu menyempatkan diri untuk menyobek alamat yang terdapat di packaging paket tersebut. Contohnya ini saya punya. Ini saya simpan, barangnya sudah dibuka, tapi saya simpan untuk keperluan video ini. Jadi teman-teman, triknya, ini sih trik saya ya, teman-teman bisa menggunakan trik yang lain. Tapi ini trik saya, dan saya tidak pernah lagi membuang box pembelian paket dari toko online apa saja, e-commerce apa saja, dengan masih terteranya alamat nih di sini ya. Jadi saya membiasakan diri, setelah paket datang kita unboxing, kita buka, terus kita menyobek bagian alamat ini kita sobek, dan kita buang dalam kondisi sudah tidak tertera alamatnya. Jadi saya tidak meninggalkan jejak. Khawatirnya teman-teman, alamat yang di sini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kok bisa sih? Ya bisa aja dong. Mereka untuk mencari uang, alasannya mereka kurir, terus mereka COD. Kalau COD kan terima langsung uangnya, betul nggak? Dan parahnya lagi, kalau COD, si buyer atau customer itu tidak bisa membuka langsung di depan kurir, betul nggak? Betul dong, banyak kasus kan. Kalau COD itu barangnya tidak sesuai, terus dia marah-marah sama si kurir. Nah, kita bijaknya seperti itu aja.
Jadi kita buang labelnya, alamatnya, terus ininya. Setelah kita pastikan tidak ada alamat kita sama sekali, kita boleh buang. Dan ini yang terdapat alamat lengkap kita, baiknya sih dibakar atau digunting sehingga tidak meninggalkan jejak alamat kita. Gitu. Ini yang pertama, karena kertas. Ada lagi nih. Saya biasa berbelanja baju dan selalu dari langganan itu nulisnya di plastik seperti ini. Dan bagaimana kalau di plastik begini, Bang? Oke, saya triknya adalah menghapus tulisan yang terdapat di plastik ini menggunakan minyak kayu putih. Ya modal dikit nggak apa-apa lah, yang penting kita nggak ketipu-tipu lagi. Jadi kita hapus menggunakan minyak kayu putih sampai dengan hilang alamat kita dan nomor telepon kita, serta lagi-lagi bagian ininya kita hancurkan. Seperti ini teman-teman, kita hancurkan ya. Kalau bisa sih kita pisahkan dari bungkusnya sampai benar-benar tidak terbaca ya, nanti dihapus gitu. Jadi semoga itu kebiasaan saya setelah menerima paket. Mudah-mudahan dengan cara ini tidak ada lagi oknum-oknum penipuan yang mengatasnamakan toko ya, yang mengatasnamakan toko yang dikirimkan ke alamat kita. Padahal kita sama sekali tidak pernah memesan atau membeli barang tersebut. Gimana teman-teman menurut kalian? Bagi kalian yang pernah mengalami atau menerima paket fiktif ini, silakan kalian cerita di bawah kolom komentar dan tag kalian menghilangkan atau supaya tidak terjadi lagi menerima ada paket-paket fiktif yang datang ke alamat kita dan ditujukan kepada kita. Tujuannya apa sih? Kalian komen di bawah kolom komentar itu biar teman-teman yang lain yang tidak mengalami hal serupa dan kurang yakin dengan video ini, teman-teman yang nonton video ini bisa baca komentar-komentar kalian gitu. Dan jadi pengetahuan juga kan buat teman-teman yang lain yang tidak pernah merasakan menerima paket fiktif ini. Khawatirnya gitu ya teman-teman ya. Ini mah khawatirnya saya. Ada teman-teman kita yang mengalami dan tidak tahu gitu. Seperti saya awal-awal nih, tidak tahu ternyata saya dapat paket fiktif. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita saya, pengalaman saya mengantisipasi terjadinya paket fiktif yang pernah saya alami. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama para pengguna e-commerce ya, yang sedang marak di tahun 2019 sampai dengan sekarang, sangat booming sekali. Semoga bermanfaat video ini dan tidak lagi terjadi adanya penipuan-penipuan melalui paket fiktif. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih juga buat kalian yang sudah mau cerita di bawah kolom komentar, di kolom komentar, sehingga cerita-cerita kalian dapat dapat masukan lah, biar bisa dapat masukan buat teman-teman kalian yang belum pernah mengalami ini, dan menjadi kehati-hatian buat teman-teman yang belum pernah mengalami menerima paket fiktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.